Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini bermanfaat bagi kita semua, terutama yang sedang mengalami keluhan seputar lambung. Oke, seperti biasa teman-teman ya, saya akan menanggapi komennya nih di samping ini ya. Dari Kak Om Roni Niasari 3589. Oke, saya bacakan dulu untuk komennya. 4 hari yang lalu dada panas, tenggorokan sakit, perut kram, tapi tidak panas, tidak perih. Sekarang tinggal tenggorokan yang sakit nelannya dan malah badan gak enak, sakit semua dan malah jadi flu. Oke, teman-teman ya. Jadi Kak Roni, alhamdulillah Kak Roni ini sepertinya tidak ada luka lambung karena tidak ada panas, tidak ada perih, tapi perut kram. Kalau perut kram itu wajar ya kita alami, karena di situ biasanya saya dulu pernah ya kram, tapi tidak begitu kram ya. Tapi memang di sekitar otot perut itu memang agak nggak enak kalau mengalami GERD ya. Ini dada panas jelas ya. Dada, area dada yang mengalami keluhan itu GERD ya. Itu asam lambungnya naik refleks ke atas. Kemudian sekarang tinggal tenggorokan yang sakit nelannya, jadi ada luka tenggorokan juga, namanya LPR. Nah, kemudian dan malah badan nggak enak, sakit semua dan malah jadi flu. Nah, itu memang rentan sekali ya. Saya juga sudah mengalami ketika GERD saya belum pulih atau sudah pulih pun ya, tetap kalau imun kita drop ya, atau istilahnya imun kita kurang kuat ya, kita akan rentan terkena flu. Karena sebenarnya teman-teman ya, kita harus bisa memahami ya, tubuh kita ini ya penuh dengan bakteri, penuh dengan virus, penuh dengan mikroba di dalam tubuh kita. Ibaratnya teman-teman ya, tubuh kita ini ibaratnya seperti bakteri ya yang dibungkus oleh kulit teman-teman. Oleh karena itu teman-teman ya, metode-metode warisan nenek moyang kita, leluhur kita, seperti penggunaan dari cuka apel ya, atau probiotik teman-teman ya, ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Ini cuka apel yang saya pakai ini probiotik. Cuka apel itu probiotik. Kak Roni kalau tidak ada luka lambung, tidak ada perut beri panas, silakan konsumsi cuka apel ya. Cuka apel dikonsumsi rutin. Ini fermentasi dari apel. Cara minumnya 1 sendok, larutkan di segelas air. Namun yang ada luka lambung, sembuhkan dulu luka lambungnya ya. Konsumsi pati garut, pati singkong, madu pahit, kunyit, lidah buaya bisa dirutinkan, dan jaga pola makan kuncinya. Kemudian untuk Kak Roni ya, konsumsi madu juga bagus ya. Madu ini mengandung enzim pencernaan, ada vitamin mineral juga, jadi dirutinkan. Madu pahit boleh, madu manis. Kalau saya madu manis pakai madu Sumbawa. Kalau madu pahit itu sama ya, rata-rata ya jenisnya ya, karena yang pahit itu madu hitam itulah istilahnya. Dia dari mahoni atau pahitan, biasanya seperti itu bunganya. Itu dirutinkan Kak Omron ya. Jadi coba untuk dievaluasi apakah kebutuhan nutri saya sudah tercukupi, apakah saya sudah minum bakteri baik, apakah saya sudah minum probiotik. Jadi penelitian akan probiotik ini sudah ribuan tahun yang lalu Kak. Jadi era kerasulan ya, era kerasulan ini sudah pakai cuka apel. Cuka itu sudah ada. Kemudian zaman Yunani ya juga sudah ada cuka apel. Kemudian di Indonesia untuk probiotik asli sini tuh tape singkong. Saya ada tape singkong. Saya selalu stok teman-teman tape singkong nih, barangnya seperti ini. Namun saya sekarang beli ya nih. Nah, ini tape singkong teman-teman nih, kelihatan nggak? Tape singkong manis. Nah, ini aman yang dikonsumsi yang tidak ada luka lambung. Jadi yang ada luka lambung jangan dulu ya, harus sabar dulu, sembuhkan dulu atau pulihkan dari luka lambungnya, baru konsumsi probiotik tape ya, kemudian cuka apel gitu ya, atau probiotik lain silakan. Yang terpenting adalah menjaga pola makan Kak Omron. Perhatikan juga ya, Kakak apakah masih minum kopi, minum teh, makan makanan yang dari tepung terigu itu gimana? Apakah masih dilaksanakan? Itu harus di stop Kak, harus di stop, karena ini pengalaman saya ya. Saya adalah pejuang GERD ya, istri saya pejuang gastritis. Saya sudah sama-sama sembuh. Saya terapkan ke teman-teman kita yang konsultasi dengan saya, dan
beberapa orang sudah sembuh ya, beberapa orang masih berjalan, masih menuju kesembuhan. Itu dengan teknik menjaga pola makan. Cek video-video saya yang lain ya, seperti apa jaga pola makannya, ini penting sekali. Karena jaga pola makan itu kalau kemarin ada yang komen, Kak, saya kata dokter saya eh, makan semua boleh tapi jangan banyak-banyak. Kalau saya tidak sepaham dengan itu. Oleh karena itu pahami teknik pengobatannya. Kalau kakak menggunakan teknik pengobatan fungsional medicine, dia hanya mengurangi gejalanya, ya. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Tidak ada istilahnya ini tidak ada apa istilahnya, tidak ada ampun lah istilahnya seperti itu. Jadi harus tegas. Kalau memang tidak boleh makan tepung terigu, ya udah di stop total, stop total. Sampai kapan? Sampai sembuh pun harus stop total. Saya juga seperti itu. Saya tetap menjaga pola makan saya. Saya tidak makan tepung terigu. Walaupun di situ sedang istilahnya kita makan ya. Kemudian saya kemarin beli pecel contohnya. Ada peyek teman-teman. Kita kan sanksi ya, peyek ini dari ada tepung terigunya enggak? Karena sebenarnya peyek itu dari tepung beras. Namun sekarang ini tepung beras itu sudah dicampur dengan tepung terigu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena tepung terigu itu harganya terjangkau, murah banget ya. Dan kalau dibuat perdagangan, labanya sangat banyak sekali. Tapi efek sampingnya untuk pencernaan sangat buruk. Banyak orang yang tidak percaya dengan ini. Kalau segala jenis tepung terigu atau gandum itu buruk untuk pencernaan, banyak yang tidak percaya. Tapi ketika dia mengalami keluhan seputar lambung, dia akan percaya. Karena ketika dia menstop total segala jenis makanan dari tepung terigu atau gandum, sembuh teman-teman. Namun sembuhnya tidak langsung seperti orang sulapan ya, sekarang di stop besok sembuh, tidak. Tubuh kita ini teman-teman ya, memerlukan adaptasi. Tubuh kita ini teman-teman ya, beribu-ribu sel lah istilahnya seperti itu. Jadi yang membuat kita cepat pulih adalah regenerasi sel kita. Jadi sekarang saya udah pulih, saya udah sembuh. Saya tetap menjaga pola makan dan saya lebih sering melaparkan diri saya. Dalam artian melaparkan, semisal sekarang jam 9 pagi saya belum makan. Nah, semalam semisal saya makan, saya minim pokoknya harus perut kosong itu minim sebisa-bisanya itu 12 sampai di 12 15 jam. 12 sampai 15 jam itu saya masih di tahap itu. Target saya perut kosong nanti ada di 18 jam itu target saya. Jadi saya sekarang masih ada di jeda makan teman-teman ya, saya masih ada di 12 sampai 15 jam. Namun itu sudah disiplin saya laksanakan. Itu semakin membuat pemulihan dari GERD itu teman-teman ya semakin cepat teman-teman. Jadi yang GERD ya non gastritis itu coba deh teman-teman ya, coba sering puasa, coba jeda makan teman-teman ya, jangan terlalu sering makan, itu akan pulih. Karena kalau beberapa komen ya, saya baca komen, Kak, kata dokter tuh saya harus sering makan, sedikit makan, per 2 jam makan gitu ya. Nah itu adalah metode untuk gastritis. Gastritis yang kategorinya udah luka lambungnya udah lumayan parah atau dalam perut kosong, perutnya perih, itu enggak apa-apa sering makan. Namun yang dimakan tetap harus diperhatikan, enggak boleh segala jenis dimakan. Kalau di situ dia mengatakan tidak ada pantangan, yang penting enggak banyak-banyak. Tidak, saya tidak sepaham. Kita harus merincikan ya, makanan ini efeknya apa gitu. Itu kalau tidak dilaksanakan penelitian itu kurang kuat. Dan saya sudah menelitinya. Makanan ini efeknya gini, makanan ini efeknya gini. Kemudian dibantu juga dengan teman-teman yang lain ya. Kak, saya makan ini kok gini. Oh ya, lebih baik kita hindari. Sehingga di situ sudah saya simpulkan untuk menjaga pola makan yang paling aman ini gitu. Nanti setelah pulih ya silakan dicoba untuk yang lain. Namun tetap kalau menurut saya segala jenis gandum, tepung terigu ya gandum ya itu lebih baik tidak kita konsumsi. Lebih baik kita mengganti tepung terigu itu dengan tepung mokaf atau mocaf dari singkong. Karena kita ketahui gandum itu mengandung protein gluten. Gluten itu tidak bagus untuk pencernaan dan perlu diingat gandum itu impor. Dia itu tidak asli Indonesia, sehingga teman-teman ya itu kurang cocok untuk pencernaan kita yang kita dilahirkan asli di Nusantara, di Indonesia. Makanlah makan makanan yang asli sini, ditanam di sini itu lebih aman gitu. Kecuali kalau kurma itu masih aman lah ya untuk segala jenis
segala jenis di negara itu kurma itu masih relatif aman, teman-teman. Kita membahas tadi gluten itu yang utama. Kemudian pantangan lagi makan makanan yang berpengawet, snack-snackan, teman-teman. Ya itu sudah menjadi ini, soalnya sudah menjadi kebudayaan, bukan budaya ya budaya ya. Kalau sesuatu yang sudah menjamur itu budaya ya namanya ya, sudah membudaya. Contohnya banyak minimarket ya, di situ menjual segala macam snack banyak banget. Tidak, teman-teman ya, saya sendiri juga gitu. Saya sekarang ada di fase menjaga anak-anak saya agar tidak terlalu sering jajan snack ya. Kemudian segala jenis makanan frozenan itu masuk di ultra processed food. Teman-teman cek, ada beberapa toko yang khusus menjual frozen food. Berapa puluh jenis itu yang ada di freezer itu, teman-teman. Itu semuanya, teman-teman ya, kurang bagus untuk pencernaan kita. Dan garis bawahnya itu sekarang sudah menjadi gaya hidup atau kebiasaan orang-orang kita untuk mengkonsumsi, semisal menyimpan nugget, semisal menyimpan sosis di dalam kulkas, dan segala jenis makanan frozen lainnya seperti empek-empek, seperti ya itulah banyak banget yang sudah diproses frozen, teman-teman ya, sehingga siap saji. Kalau kita membuat makanan frozen itu semisal ya dari ayam gitu yang tidak begitu banyak, minim olahan, itu masih aman lah, teman-teman. Tapi saya perhatikan, teman-teman ya, jajanan-jajanan yang beredar itu mohon maaf ya, itu makanan sampah, teman-teman. Saya dulu favorit. Ketika saya mengalami GERD, saya berusaha total meneliti agar saya bisa sembuh total. Setelah saya sembuh total, saya berkomitmen, teman-teman ya, untuk memberikan informasi yang sudah saya dapatkan ini di media YouTube, di media TikTok agar bermanfaat. Teman-teman bisa mengikuti, bisa tidak ada paksaan, teman-teman ya, untuk mengikuti saran-saran saya. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya di sini tidak untuk memaksa, tidak untuk menyuruh, tidak. Saya hanya berbagi saja, bebas, teman-teman, karena kebebasan ada di dalam diri kita. Kita ini hidup bebas, teman-teman. Kita ini hidup bebas. Kita hidup sendirian, ya. Maksudnya sendirian itu dalam diri kita, ya. Kita mempunyai rasa sendiri. Teman-teman bebas mau apa aja, terserah teman-teman, ya. Mau mengikuti saya, mengikuti cara yang lain, bebas, silahkan, ya. Alhamdulillah, teman-teman ya. Dengan kita mengetahui pola makan ini, teman-teman ya, kita itu bisa mengerti bahwa sebenarnya tubuh kita ini apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga teman-teman nanti mungkin bisa memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata saat ini ya seperti ini kondisinya. Teman-teman akan merasa prihatin mungkin kalau tahu kondisinya. Ya itu kalau menurut saya ya, prihatin dalam artian pola makan itu sudah ada di fase itu sangat banyak yang berantakan, teman-teman. Sehingga saya lihat, teman-teman ya, di grup-grup ya atau di komen-komen banyak itu keluhan yang orang mengalami seputar lambung itu semakin beragam untuk istilahnya gejala-gejalanya. Namun fokusnya masih tetap itu, sebabnya ada di pola makan. Ada yang saya gini kak, saya gini kak. Nah, banyak sekali yang mengalami keluhan. Terutama yang tidak ketahuan itu biasanya itu, saya sendiri juga kaget, teman-teman, saat saya mengalami GERD. Lambung tidak sakit, tapi yang bermasalah adalah di bagian lambungnya, di asam lambungnya. Saya seperti tidak percaya bahwa saya mengalami GERD ya, seputar asam lambung. Padahal lambung saya tidak sakit sama sekali, teman-teman. Saya tidak pernah perut perih panas ya, tapi saya mengalami keluhan lambung dan rasanya luar biasa. Badan itu lemes, nggak enak. Ternyata saya sudah ke fase ada leaky gut-nya, sindrom usus bocor. Kalau tidak ditangani secara tepat ya dan cepat, itu bisa menjadi autoimun yang berkepanjangan, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf ya agak lama, 14 menitan seperti itu, teman-teman ya. Cuap-cuap saya atau ya obrolan-obrolan gratis lah istilahnya, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak dan yang sudah mengikuti saya juga terima kasih. Yang sudah ada hasil silakan komen, yang belum ada hasil silakan komen. Yang mau komunikasi dua arah dengan saya ya atau konsultasi secara langsung silakan cek di WA
cek channel ya. Di situ ada WA, silakan ya, silakan dicek ya. Kalau berkenan silakan, tidak silakan. Oke teman-teman, terima kasih, selamat beraktivitas dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.